Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min talatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Tajul Arush. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, memudahkan untuk memahami apa-apa yang insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini. Seterusnya Allah membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang sentiasa al-muttaqin al-muqarrabin. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan orang-orang soleh lainnya di kemudian hari, amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khassatan li muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari wa man tarjamahu bimalayi Syekh Utsman Al-Pontianai wa Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba Allah yang sentiasa mendapatkan keberkatan, amin ya rabbal alamin. Faslun, pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah tiada bercerai ia dengan dia daripada kebajikan dan yang lainnya. Maka surat 19 ya. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya bagi engkau tiga kekasih. Yang pertama, harta hilang ia kepada ketika engkau mati. Dan yang kedua, ahli. Yang kedua, ahli engkau.
meninggalkan mereka itu akan dikau di dalam kubur, tiada bersama-sama serta engkau. Dan yang ketiga, amal engkau, tiada mencerai ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau, maka hendaklah bersahabat engkau akan suatu yang tiada mencerai ia akan dikau di dalam kubur, akan sesuatu yang tiada mencerai ia akan dikau di dalam kubur engkau, dan menjinakkan ia akan dikau di dalam kubur, maka orang yang punya akal itu seorang yang berakal kepada suruh Allah dan tegah Allah, bermula misalnya engkau seperti binatang yang hidup, ia di dalam tahi dan suatu yang kotor, dan apabila didatangkan kepadanya air, apabila didatangkan kepadanya air mawar, mati ia daripada baunya, adalah setengah daripada manusia, seorang seperti ja'al fikirannya, dan setengah orang akalnya seperti binatang belalang. Sentiasa meluntar ia akan dirinya kepada api hingga terbakar ia daripadanya. Seperti demikian itu engkau melontar nafsu engkau ke dalam api maksiat dengan sahaja, maka jikalau melihat engkau akan hal engkau berhadap kepada Tuhan engkau pada hari kiamat daripada azab dan banyak siksa atas orang yang berbuat maksiat, niscaya bersangat-sangat engkau tiada suka kepada dunia ini, maka tiada makan engkau hanya karena kuat berbuat ibadah kepada Tuhan engkau, tiada makan karena hidup dan bersedap di dalam dunia. Maka jika engkau perbuat makan karena boleh kuat berbuat ibadah dan amal yang soleh, maka adalah engkau sebaik-baik pikiran dan akal. Jadi malam ini insyaallah kita akan membincangkan tentang amal yang akan menyertai kita. Kalau boleh kita melihat di dalam kitab kita ini disebutkan 3 kekasih. Kekasih maknanya adalah yang kita cintai dan yang mencintai kita. Jadi kekasih bukan berarti yang kita cintai sahaja, tapi dia tidak mencintai kita. Kedua-dua ini adalah saling mencintai. Maka dilihat di dalam satu kitab Ayyuhal Walad oleh Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam satu kitab beliau, ada guru yang namanya Syakik Al-Balkhi. Beliau memiliki satu murid yang sangat luar biasa alim, namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, asal arti dari Al-Asam sebenarnya adalah yang tuli, yang tak mendengar. Namanya itu sebenarnya Abdurrahman, tapi diberikan gelaran sebagai Al-Asam. Mengapa demikian? Karena ada muridnya yang datang berkonsultasi kepada dirinya, dan itu yang datang dengan beberapa temannya, seorang atau beberapa perempuan, berkonsultasi tentang kehidupan ruhani, jiwanya bagaimana hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat perempuan ini berbincang dengan dia, tiba-tiba secara tidak sadar perempuan ini mengeluarkan angin dengan suara. Tentunya malu. Malu yang sangat malu bagi perempuan itu, karena merupakan perbuatan aib. Dia lagi konsultasi dengan syekh, dengan gurunya, tiba-tiba mengeluarkan angin dengan bersuara. Akhirnya Hatim Al-Asam yang jelas-jelas mendengar suara itu, dia mengatakan pada perempuan itu, "Kabir sautaki." Besarkan suaramu.
telingaku ini tidak mendengar apa yang kau katakan. Padahal sangat mendengar. Tapi supaya perempuan yang konsultasi tadi tidak merasa malu bahwa gurunya ini mendengar apa yang keluar dari dirinya, akhirnya Hatim mengatakan, besarkan suaramu, saya ini tidak terlalu banyak mendengar. Akhirnya perempuan itu dengan berasa bangga, yakin, dan bahagia. Alhamdulillah, ternyata guruku tidak mendengar apa yang terjadi pada diriku. Nah, jadi diberikanlah gelar sebagai Al-Asam, orang yang tuli, padahal hakikatnya sangat mendengar. Karena ingin mencoba menutupi malunya perempuan tadi, maka dia sanggup diberikan gelar namanya Al-Asam. Hatim Al-Asam ini berguru pada gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Selama 30 tahun dia berguru kitab, mengaji, belajar pada gurunya 30 tahun. 30 sanah. 30 tahun. Kalau kita sekarang sudah selesai degree, ya, kita merasa sudah hebat. Padahal baru berapa? 4 tahun. Selesai master, padahal tidak menggunakan, tidak memakai ikut dalam kelas, hanya menulis saja. Dia 2 tahun. 4 campur 2 berapa? 6. Ambil lagi PhD, boleh 4 hingga 7 tahun. Ambil saja yang 7 tahun. 6 campur 7, 13 tahun. 13 tahun sudah merasa, woi, saya sekarang sudah PhD. Ayo tanya semua ilmu. Padahal tidak satu pun yang mantap. 30 sanah, 30 tahun Hatim Al-Asam menjadi muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Di saat usia pengajian ke-30 tahunnya selesai, maka gurunya Syaqiq Al-Balkhi bertanya, wahai Hatim, apa yang engkau perolehi selama engkau mengikutiku selama 30 tahun? Apa yang dapat kamu hasilkan mengikut, mengajar, belajar di tempatku selama 30 tahun? Syaqiq bertanya seperti itu kepada muridnya Hatim Al-Asam. Faqala Hatim. Kemudian Hatim Al-Asam mengatakan, wajadtu thamaniya fawaid. Aku mendapatkan 8 faedah saja dari 30 tahun aku bersamamu. 8 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama sekali yang ada hubung kaitnya dengan tajuk kita malam ini. Beliau mengatakan, ra'aitul makhluk. Aku melihat banyak sekali orang-orang yatahabbuna min kulli wahidin fawahid, saling mencintai, saling berkasih-kasihan satu sama lainnya, saling memberi dan saling menerima apa yang pantas diberi dan apa yang layak diterima. Sifat kasih berkasih, cinta mencintai ini oleh Hatim Al-Asam merupakan satu tanda dari kecintaan mereka terhadap satu dan lainnya, antar sesama. Dan ini sangatlah wajar. Saling mencintai, saling mengasihi, saling memberi dan saling menerima. Tetapi cinta mereka yang begitu tulus, kasih mereka yang begitu hebatnya, ketika salah seorang antara mereka meninggal, terhentilah kasih itu sampai ketika dia meninggal. Artinya apa? Kasih yang dibina di dalam dunia ini, begitu meninggal salah seorang di antara keduanya, maka terhenti kasih itu. Tidak dilanjutkan. Misalkan dia ingin mati bersama dan dikubur bersama, tidak ada ceritanya. Suaminya meninggal, istrinya mau diikut kubur? Tidak. Istrinya meninggal, suami mau diikut pula? Tidak.
Demikian pula anak, demikian pula family yang lain. Jadi batasan kasih sayang yang dibina oleh manusia itu ketika sudah sampai alam kubur selesai sudah. Bahkan setelah semua tanah rata di kubur kita, semua orang yang menghantarkan kembali ke rumah. Tak ada seorang pun yang tinggal, atau paling tidak dia buat satu tempat di atas kubur, dia tinggal bersama kita. Tak. Jangankan ikut mau dikubur bersama, tinggal di atasnya pun tidak. Kembali ke rumah. Jaro majaro. Kemudian terjadilah apa yang mesti terjadi. Anak kita mulai berdiskus, harta kita diwariskan. Istri mulai kemudian mengambil bahagiannya. Famili mulai berbicara. Bahkan tidak sedikit orang memperebutkan harta waris, sehingga yang terjadi antara anak dan anak kemudian menjadi problem dalam hidupnya. Istri dan anak, famili dan anak, keluarga dan terjadi permasalahan selepas kita meninggal. Ini baru satu. Jadi saya melihat katanya setiap orang yang berkasih-kasih itu dia hanya terhad sampai masuk ke liang lahat saja. So selepas itu dia dah lagi. Yang pertama. Yang kedua, harta yang dia kumpulkan itu selama ada di dunia pula tidak dibawa ke alam kubur. Hartanya, uangnya yang dimasukkan ke bank tidak diambil, so kemudian diikut di dalam kubur, tidak. Jadi kecintaannya berupa family, berupa harta, terhentilah ketika sudah masuk di dalam kubur. Tadi yang pertama katanya apa? Teman kita pertama harta hilang ketika kita mati. Yang kedua ahli keluarga berhenti hilang ketika sudah mati, maka mereka kembali melaksanakan aktiviti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. La yurafiquna fil qabri wa la yu'anisuna. Mereka tidak menemani kita di dalam kubur, juga tidak menjadi sahabat kita yang sentiasa berada dalam kubur. Fakhtartu wa tafakkartu. Maka aku memilih dan berpikir, kira-kira apa yang dapat menemaniku selama berada dalam kehidupan dalam kubur, bahkan sampai menghantarku masuk surga Allah. Aku berpikir, kata Hatim Al-Asam, adakah sesuatu yang dapat menemaniku atau menjadi temanku, yu'anisuni fil qabri au yu'anisuni ila an al-qarabi. Maka pikiranku itu terarah kepada amal kebajikan, amal soleh yang aku lakukan. Ternyata amal soleh inilah yang dapat menyertai kita sebagai sirajan fi qabrina, menjadi cahaya lampu di dalam kubur di saat kita mendapatkan kegelapan mazlim. Ayo, tidak ada orang yang bawakan kita lampu dalam kubur, dan tidak mungkin hidup. Satu-satu kata dia adalah yang dapat menjadi teman setia kita di alam makbarah itu adalah amal kebaikan. Itulah yang dinamakan amal soleh, sedekatin jariyah, sedekah jariah itu. Nah, maka setelah aku tahu, kata Hatim Al-Asam, fa'atlubuhu kulla daqiqatin wa asta'iddu an afala khairan. Maka aku mencarinya dan mengumpulkan kebaikan setiap hari, setiap detik aku kumpulkan kebaikan. Fatabassamtu ala wajhi akhi
Aku pula mencoba mulai tersenyum di depan saudaraku. Wa tasaddaqtu bima astati'. Dan aku mencoba untuk bersedekah apa-apa yang dapat aku berikan. Karena aku paham yang dapat menemani diriku di dalam kubur hingga menghantarkanku berjumpa dengan Tuhanku adalah amal soleh itu. Nah, bertepatan dengan apa yang kita bahas ini. Jadi amal yang akan menemani kita itu adalah amal soleh. Amal soleh itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dinamakan amal soleh itu adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Semua perbuatan, semua activity yang dicintai Allah dan Rasulnya, fahuwa amalun salih. Yang paling sedikit, yang paling ringan amal soleh itu adalah anta akhudhu, jadi mengambil sesuatu al-adha fi tariq, mengambil sesuatu yang dapat mencelakakan orang di atas atau di jalan raya. Contohnya, kalau orang sudah makan buah pisang, kemudian bekasnya dibuang, so kemudian kalau kita injak pasti jatuh. Maka yang paling ringan, ambil itu, singkirkan, taruh. Ini paling ringan. Imatatul adza anit tariq, mengambil halangan-halangan orang di jalan raya. Maknanya apa? Simbolik. Itu katanya seperti itu. Tetapi makna hakikinya adalah, kalau ada teman kita yang dihina orang, bantu dia supaya jangan dihina. Caranya itu namanya al-adza, penyakit yang dapat merusak iman orang teman kita, maka bantu dia untuk jangan sampai dihina. Atau ada teman kita yang berbuat zalim, teman kita berbuat zalim, bantu dia. Maknanya adalah amsik yadahu wamna'hu an fi'l hadzal fa'il. Pegang tangannya, cegah dia melakukan kezaliman. Itu cara membantu teman kita yang berbuat zalim. Bukan berarti kita membantu dia untuk membuat atau melakukan kezaliman. Nah, jadi amal soleh ini adalah yang paling utama kita lakukan, karena itulah yang dapat membantu kita untuk masuk ke dalam kubur dan menjadi sirajan muniran fil qabri. Yang pertama, kalau kita melihat hadis baginda Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan di awal, apabila anak Adam meninggal, wafat, mati, inqata'a amaluhu, maka amal-amalnya sudah tak ada lagi. Jadi tak ada orang yang sudah mati kemudian beramal lagi, selesai sudah. Kalau ada yang beramal lagi itu kita bingung, mati apa masih hidup. Kemudian kecuali 3 hal yang dapat terus didapatkan oleh seorang yang mati. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah itu artinya apa? Misalnya begini, ada masjid yang rosak, kita bantu membaikinya dengan uang kita, sedekah jariyah. Ada jalan yang rosak di tempat kita tinggal, orang lalu melalui jalan kita, sedekah jariyah. Ada kemudian tetangga kita, jar kita, jiran kita lagi membaiki sesuatu depan rumah kita, walau jiran kita itu bukan muslim. Ingat, jiran itu ada 3. Jiran kita ada 3. Pertama adalah jiran kita muslim, maka dia mendapat 2 hak. 2 haknya. Maka dikatakan 3, 2 haknya. Pertama, dia haknya sebagai jiran muslim, saudara kita muslim. Kedua, haknya sebagai jiran. Yang kedua atau yang ketiga adalah orang non muslim punya hak 1, yaitu hak jiran saja, bukan hak saudara muslim. Maknanya bahwa orang-orang yang menjadi jiran kita
Dikatakan dalam hadis arba'ina baitan fil amam wa arba'ina fil wara, arba'ina fil yamin, arba'ina fil yasar. 40, 40, 40. Jadi 4 kali 4 berapa? 160. Rumah kiri kanan semua, depan belakang. Sekarang kalau rumahnya apartemen, atasnya 40, bawahnya 40. Gimana apartemen atasnya 40, bawah 40? Artinya semua itu adalah jiran kita. Walaupun dia bukan muslim, mestilah kita baik-baik. Bertegur sapa, mengucapkan assalamualaikum kalau dia muslim. Kalau jelas-jelas dia bukan muslim, jelas kita tahu bukan muslim, kita tegurlah dengan bahasa-bahasa yang dia pahami. Kalau kita ragu muslim atau tidak muslim, baca assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum. Saya tidak tahu jiran saya adalah non-muslim, saya katakan assalamualaikum, karena itu ajaran Rasulullah SAW. Afshus salama bainakum ila man arafta wa illam ta'rif. Sebarluaskan salam antara kalian, baik kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal. Ini yang agak jarang kita lakukan. Kita ragu, tidak mau berucap salam. Jumpa di lift, atau lift, ya, kita packing di bawah misalnya di basement, oke, masuk di lift, semua kita diam, tidak mengucapkan assalamualaikum. Padahal mestinya kita masuk assalamualaikum. Yang mengucapkan salam siapa? Kitalah yang datang, bukan yang dari dalam. Jarang kita lakukan. Alasan kita apa? Takut dia bukan muslim. Rasulullah SAW mengatakan ila man arafta wa ilam ta'rif, kepada yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Nah, ini syariatnya. Jadi sampaikan. Orang yang mengucapkan salam, hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi ingat, mengucapkan salam itu dari salam saja kita sudah dapat 30. Kalau mau kita berhitung-hitung pahala, assalamualaikum asyarah, kata Rasulullah. Assalamualaikum tuh assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Orang yang berakal katanya adalah orang yang memilih pahala paling banyak. Tapi kita katanya berakal ya. Terkadang kalau kita men-type message kita, salam saja. Salam. Tulis salam. Ma makna salam? Katanya cukup sebagai assalamualaikum, tak dapat. Salam ya assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Tapi kita ingin coba singkat saja salam, atau AESS. Assalam warahmatullahi wabarakatuh, WB. Di mana kira-kira letak dapat pahalanya? Jadi jangan malas mengucapkan assalamualaikum. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Nah, sedekah jariyah yang akan terus sampai hari kiamat itu akan kita perolehi pahalanya. Ada kemudian orang yang ingin nih, sekarang sedekah jariyah mudah sekali kita dapatkan. Kalau tidak salah pernah saya ceritakan di sini. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdullah bin Abdul Mubin menjelaskan, seorang anak yang durhaka kepada ibu bapanya mestinya usianya 30 tahun lagi. Tapi karena dia tidak pernah berbuat baik atau dia durhaka terus kepada ibu dan bapaknya, Allah pendekkan menjadi 3 hari. Paling lama 3 tahun. Tetapi kalau seorang anak dia usianya mestinya 3 tahun, so kemudian Allah inginkan dia berbuat yang baik, sudah azan. Jadi kalau seperti itu berarti dia bersedekah, dia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Apa yang terjadi akhirnya?
Allah tambah menjadi 30 tahun. Saya kira kita semua ingin panjang umur. Ya, tak ada yang ingin pendek umurnya. Ayo kita berbuat baik pada ibu bapak kita. Itu satu. Yang kedua, bersedekah. Malaikat Israel telah mengunjungi Nabi Allah Daud, mengatakan seorang pemuda ini umurnya 6 hari lagi keluar dari rumah Nabi Daud, kemudian dia bersedekah kepada orang yang sedang minta-minta, as-sa'il. Nabi Allah Daud menunggu anak muda ini, diinfokan bahwa dia telah mati, tapi kok sampai 6 hari belum ada informasi anak muda ini mati, meninggal. Setelah 6 bulan, malaikat Israel datang lagi. Nabi Daud bertanya, engkau katakan dulu anak muda ini akan mati setelah 6 hari. Kenapa sampai sekarang sudah 6 bulan masih hidup? Apa kata malaikat Israel? Anak muda ini setelah dia keluar dari rumahmu, dia bersedekah kepada peminta-minta yang ada di jalan. Kalau boleh dengan uang Brunei 6 ringgit saja. 6 ringgit, tidak 10 ringgit. Maka aku diperintahkan Allah untuk menambah umurnya menjadi 60 tahun. Allahu Akbar. Jadi secara logik, dapat menambah umur itu ada 3 perkara. Satu tadi berbuat baik pada ibu dan bapak. Kedua, bersedekah. Yang ketiga, silaturahim. Nah, kalau mau panjang umur, lakukanlah 3 hal itu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dipanjangkan umur. Oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin mengatakan hakikiyan wa ma'nawiyan. Hakiki ya terjadi, maknanya artinya nilai dari umurnya itu semakin panjang. Itu makna sedekah jariyah. Kemudian yang terakhir sekali yang akan dapat menemani kita di akhirat itu adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa berdoa untuk kita. Maka tinggalkan anak soleh. Anak itu bukan bermakna yang keluar dari rahim kita saja, dari rahim istri kita saja. Anak itu adalah siapa saja yang kita terlibat berbuat baik dengan dia, maka dia adalah anak kita. Maka berbuat baiklah pada semua orang, karena dia akan berdoa untuk kita seterusnya. Orang yang dapat berbuat baik, maka dia akan menjadi orang yang diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang last sekali, tadi terakhir sekarang lastnya, adalah ilmu. Yang namanya amal soleh itu, maka yang terakhir sekali adalah ilmu yang dimanfaatkan, yuntafa'u bihi. Kata yuntafa'u maknanya dimanfaatkan. Jadi yang aktif siapa? Yang aktif pemilik ilmu. Jadi kalau ilmu itu dia didiamkan, tidak diamalkan, berarti tidak bermanfaat. Makna bermanfaat di sini adalah ilmu yang di-share, ilmu yang dibahagi kepada orang lain. Membagi ilmu tidak berkurang, tapi bertambah. Membagi rezeki berkurang zatnya, tapi nilainya kalau kita ikhlas bertambah. Kita tinggal lihat ada yang mana kita posisinya. Sekarang kalau kita bicara amal soleh, apa yang sudah kita lakukan? Mudah, senyum saja di depan saudara kita amal soleh. Nah, jangan malas-malas senyum. Senyum saja payah, apalagi berbagi harta. Senyum payah, apalagi berbagi harta. Nah, jadi mudahkan senyum, berjumpa teman senyum, asal jangan senyum tanpa ada orang. Tapi sekarang terjadi. Sekarang di mana-mana kita lihat, terutama anak muda. Dia ini saja tamannya, dia senyum. Terkadang tertawa melihat mobilnya. Kadang-kadang dapat menangis. Ini memang barang yang sangat ajaib. Dapat membuat orang tertawa sendiri, senyum sendiri, bahkan menangis dengan media ini.
Tapi pernahkah kita merasakan begitu membaca Al-Quranul Karim, hati kita dapat menangis? Ini tolong perhatikan. Pernahkah kita merasakan membaca Al-Quran, firman Allah, kemudian nabki, menangis? Allahu Akbar. Tapi kenapa membaca mobile itu terkadang ada yang menangis? Apa ceritanya? Karena di berita yang dia perolehi adalah ada berita kematian, maka ikut menangis. Allahu Akbar. Pernahkah kalau diberitakan hati kita mati pernah menangis? No. Padahal kata Imam Ghazali, hati kita ini hati-hati dengan hati kita. Hati yang akan menghadap Allah itu satu hati saja. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang bersih, yang sucilah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang marid, hati yang sakit, la yumkin. Apalagi hati yang mati. Hati kita mati tidak pernah bersedih. Apa alamatnya hati mati? Alamatnya hati mati, tandanya hati mati itu adalah ketika perbuatan yang biasa kita lakukan, kita biasa setiap hari bersedekah, tiba-tiba satu hari kita tidak melakukannya. Rasanya biasa saja. Kita tidak menyesal perbuatan baik itu hilang. Nih, hati kita mati. Kita rajin sembahyang malam. Tiba-tiba kita tidak melakukan sembahyang malam, tapi rasanya biasa saja, tidak menyesali. Hati kita mati. Yang kedua, tanda hati mati adalah ketika melakukan kesalahan atau maksiat atau dosa, kita rasa perbuatan dosa itu biasa saja. Ketika kita merasakan perbuatan dosa maksiat kita lakukan biasa saja, qalbuka mayyitun, maka hatimu telah mati. Bagaimana menghidupkan hati yang sudah mati? Ada dua metodnya. Menghidupkan hati yang sudah mati, metodnya dua. Yang pertama sekali adalah kasratu dzikr. Perbanyaklah zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hati kita sudah mati. Berkenaan dengan zikir, sekarang banyak metode-metode zikir yang berkembang. Banyak sekali metode-metode zikir. Maka tolong pilih. Ada Brunei Darussalam memiliki cara zikir yang sesuai dengan yang negara kita sudah aturkan. Maka zikir ba'da sholah adalah satu-satunya metode yang Rasulullah SAW ajarkan. Jangan menggantikan dengan metode-metode zikir yang merasa bahwa ini ada metode baru, kita merasa gembira dengan itu. Perhatikan, dapat jadi itu bercabaran dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui oleh negara kita Brunei Darussalam. Yang kedua, selain zikir untuk menghidupkan hati yang mati adalah kasratu qiraatul Quran. Ini obat yang sangat-sangat luar biasa mujarabnya. Baca Quran. Perbanyak baca Quran. Awwalu yaumika ibda yaumika bil Quran. Dengan baca Quran, akhiri hidupmu dengan Al-Quran. Jadi kedua-dua inilah metode kita untuk menghidupkan hati kita yang sudah mati. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hati oleh Allah SWT, hati kita yang selalu hidup di sisi Allah SWT, dan kita diberikan juga dapat melaksanakan amal-amal kebaikan
sehingga dengan amal kebaikan ini di alam kubur nanti kita akan menjadi hamba Allah yang memiliki teman, memiliki keterangan sehingga tidak menjadi kegelapan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.